kita ini apalagi kalau mau bicara anak muda ini, ya harus dilihat prestasinya karena anak muda itu khususnya hari ini itu Gen Z dan milenial adalah yang mendominasi pemilihan. Jangan sampai ini bisnis UN. Kalau kita kemudian mau berpikir secara logik, kok bisa gitu ya? Nggak masuk di akal saya secara pribadi melihatnya, tiba-tiba dia langsung jadi copres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Balik lagi di Lentera Talk. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kemarin soal dinasti politik Jokowi. Hari ini kita akan fokus bahas soal kelayakan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto. Ya, dan seperti kemarin saya dibersamai oleh Ketua kami Makassar, bukan Ketua Gibran Sulsel ya, Ketua kami Makassar, Betul. Muhammad Imran. Ya. Siap. Jadi ada yang menarik saya lihat dari diskusi kita kemarin. Iya. Saya lihat ada statementnya di media, Iya, dan agak menurut saya cukup keras itu ya. Statementnya yang saya baca, Gibran ini belum layak jadi cawapres. Mungkin bisa diklarifikasi dulu maksudnya ini belum layak seperti apa? Ya, baik. Jadi soal layak tidak layak ya, artinya mungkin secara konotasi diksi katanya ini cukup maksudnya cukup menghakimi sekali bahwa memang dia belum bisa gitu. Kenapa kemudian tidak layak atau tidak mumpuni untuk kemudian dia sebagai cawapres? Ya bagi saya kan ini kan apa ya, semacam perpeloncoan di dunia politik ya. Jadi kenapa kemudian saya kan lebih melihat kepada bagaimana ini prestasi politik, kemudian kepakaran sepak terjangnya ya. Iya, artinya masih baru sekali. Baru sekali gitu. Dan saya juga membaca beberapa artikel atau beberapa media, sosok Gibran ini kan apa ya, studinya juga bukan politik. Di Singapura kan kalau nggak salah itu apa namanya, mulai dia dari apa SMP SMA itu di Singapura kalau nggak salah, kemudian satunya masih di sana, kemudian S2-nya kalau nggak salah ke Australia, dan itu tidak ada bidang yang politik gitu. Dan memang di periode pertama bapaknya sebagai presiden, bapaknya juga menyebut bahwa tidak ada anak-anak saya itu yang akan masuk ke dunia politik. Paling tidak saat itu. Iya, saat itu. Kemudian Gibran juga dalam beberapa mengakui sendiri bahwa saya tidak tertarik gitu. Atau ya gitu mungkin kasarnya bahasanya. Intinya dia tidak mau masuk ke politik gitu. Dia tidak mau berkarir di politik. Nah, kemudian di 2019 terpilih kembali bapaknya. Nah, pasca itulah di 2019 dia mulai ya, kalau bahasa aktivis itu mengkonsolidasi untuk persiapan dia maju wali kota Solo saat itu. Makanya ada pertemuan dengan apa namanya, termasuk yang menggantikan bapaknya pas terpilih jadi gubernur 2000 berapa ya, Pak Jokowi pas jadi gubernur kan. Ini kan dikonsolidasi, dan di Solo juga kan basisnya PDIP. Makanya kenapa Gibran masuk di PDIP? Selain karena di situ bapaknya. Selain karena di situ, karena basis Solo ini PDIP, dan yang memungkinkan untuk apa namanya mendapatkan kemenangan itu ya PDIP. Artinya prestasi atau perjalanan politik atau karir politik Gibran ini nggak ada yang bisa kita katakan bahwa di sini secara prestasi ada efeknya. Ya apalah, maksudnya kita ini apalagi kalau mau bicara anak muda ini, ya harus dilihat prestasinya karena anak muda itu khususnya hari ini itu Gen Z dan milenial adalah yang mendominasi pemilihan. Artinya siapa yang kemudian menjadi public figure yang kemudian mau beradu ya bisa mewakili kita, ya harus punya ide, harus punya gagasan. Anda tidak melihat ada kapasitas ya, di Gibran? Saya melihatnya pada Gibran itu dia lebih kepada bisnismen. Karena memang jurusan dan yang dia sekolah itu. Nah, dari yang saya baca-baca di artikel itu, mulai dari disekolahkan oleh ayahnya, memang nggak ada bisnis di Australia, di Singapura itu ya lebih kepada bisnis. Makanya kan di Indonesia dia bisnis. Jangan sampai ini bisnis UN. Ya, saya nggak inilah. Jadi itu mungkin yang apa namanya, yang apa ya,
saya makin hari ini, apalagi sudah jadi cawapres, makin Dan ke sini kabarnya hari Rabu tanggal akan 25 didaftarkan ke akan KPU. didaftarkan ke KPU. Nah, saya semakin dekat untuk didaftarkan, saya semakin ini menarik untuk baca-baca apa gitu. Dari narasi-narasi juga, argumentasinya juga menjabat di Solo kan nggak ada gitu. Ya, Prestasi yang kemudian apa ya, ditorehkan gitu iya ya. didapat oleh ini, dicapai oleh Gibran semenjak dia di Solo 2021 sampai 2026 periodenya kan. Ya. Tapi kan ini belum selesai ya, Kurang bisa lebih dibilang baru 2 tahun lebih. ya baru pertengahan jalan. Jadi kalau kita kemudian mau berpikir secara logika bahwa kok bisa gitu ya? Kenapa? Ya apa ya? Maksudnya nggak masuk di akal saya secara pribadi melihatnya tiba-tiba dia langsung jadi Cawapres. cawapres. Ini kalau kita menceritakan jenjangan secara Iya, penjenjangan, secara penjenjangan. terlalu jauh lompatan. Ya betul. Artinya terlalu ini jembatannya terlalu mudah sekali dia mendapatkan Jalan tol, itu ya. jalan tolnya. Sama kan kita di organisasi, misalnya berproses di organisasi kepemudaan. Ada namanya pengkaderan tingkat 1, 2, 3, baru bisa misalnya mencalonkan jadi ketua. Ini kan bagi saya yang ideal secara ide, yang ideal secara gagasan, pikiran itu kan orang yang melalui semua proses itu. Sama juga kalau mau berkarir di dunia politik, entah legislatif, yudikatif, sampai eksekutif misalnya. Nah ini kan jelas sekali bahwa kalau misalnya kita juga mau katakan bahwa mewakili bapaknya kan, bapaknya kan udah pernah berprestasi dulu jadi wali kota, jadi gubernur. Ya kan belum. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya mewakili bapaknya atau ada aura bapaknya. Iya. Itu kan halusnya sebenarnya. Iya begitu. betul. Cuman kasarnya itu, ini penafsiran kita tentunya. Pendukung Jokowi atau pendukung Prabowo Gibran mengatakan bahwa seluruh fans itu, kalau bahasa selebriti, seluruh fansnya Jokowi ini tentu dengan cara-cara yang menurut dia masih legal akan diarahkan kepada anaknya. Itu maksudnya, bukan kepada yang lain. Karena mafhum saya kira di dunia politik ya tentu yang bisa dikomunikasikan, bisa kita komunikasi secara lebih baik. Kalau secara personal kita agak jauh kan agak berat, karena ada faktor-faktor itu. Gimana ini kembali ke topik video sebelumnya soal itu? Saya sebenarnya sih sangat menyayangkan juga kalau kemudian yang dipublikasi atau yang disuguhkan oleh khususnya media-media. Saya tidak menyalahkan ya, saya hanya mau kan media atau apapun yang kemudian memberikan edukasi ini kan ke publik, mau dia televisi, radio, web apa dan sebagainya. Ini kan kalau kita mau menarasikan tentang aura-aura, bagi saya kan nggak tepat gitu. Tidak tepatnya karena kenapa? Ada tadi yang saya sampaikan bahwa di periode pertama Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa anaknya ini tidak mau dia ibaratkan masuk di politik. Walaupun kalau dibilang perjalanan hidup ini dinamis ya. Tapi kan ini kan soal pilihan gitu. Nah, kita kalau mau masuk di dunia politik, bisa dibilang ya, kan di negara kita ada partai. Partai ini kan tempat pengkaderan pemimpin gitu ya. Orang-orang yang mau jadi politisi dikader di sana. Nah, ini ya tidak akan keluar dari power dari bapaknya sebagai presiden untuk memasukkan anak-anaknya ke partai. Seketika berubah, ada pulanya misalnya jadi ini. Akhirnya di ini. Jadi semacam kayak disulap-sulap aja ini barang gitu. Nah itu yang saya lihat secara pribadi yang saya analisa. Yang bagi saya kan dengan konstitusi, dengan aturan yang ada di negara kita, negara demokrasi ini kan sangat jelas gitu. Bagaimana kita mau jalan jadi politisi, ya masuk di partai misalnya, kemudian di partai kita ini bertaruh gagasan, ide dan lain sebagainya untuk menjadi pemimpin, menjadi menjadi caleg, mau masuk di yudikatif, di eksekutif atau apapun ini kan ini jalannya gitu. Nah ini kan saya memang dia memakai jalan itu, tapi bisa dibilang semacam ya cepat sekali ya. Adiknya kan ya sama Kaisang kan 2-3 hari ya langsung letak jadi ketua partai. Ini kan logika politiknya nggak bagi saya nggak masuk gitu. Kalau kita mau bicara prestasi pada prestasi politik. Jadi kalau kita mau bilang auranya bapaknya ada sama dia, enggak juga. Di sisi lain kan walaupun maksudnya prestasi dari Pak Jokowi selama memimpin kurang lebih 10 tahun
infrastruktur jalan dan lain sebagainya, tapi masih banyak juga yang minus. Betul. Termasuk pendidikan kita di Indonesia misalnya. Kita ini krisis pengetahuan. Ya, nah padahal kita SDM negara yang besar, SDA luar biasa. Tapi kan kenapa sampai hari ini kita belum bisa melahirkan pemimpin yang betul-betul bisa memberikan dampak yang besar gitu di dunia internasional pada khususnya. Karena kan Indonesia ini kan selalu di belakang gitu. Terbelakang gitu literasinya. Nah ini kan literasi ada hubungannya dengan sistem pendidikan itu. Kalau bagus sistem pendidikan kita, maka literasi generasi itu akan itu catatan ya untuk Pak Jokowi. Begitu itu. Gimana Anda melihat soal prestasi Gibran di Solo kaitannya dengan ekonomi, karena salah satu yang termasuk diunggulkan dari Gibran ini karena dianggap atau diklaim berhasil. Menumbuhkan ekonomi yang ada di Solo. Kalau sebelumnya itu karena mungkin ada faktor pandemi ya. Iya, betul. Itu katanya minus 1,7 sekian. Tapi setelah menjabat 2 sampai 3 tahun ini ada pertumbuhan hingga 6, sekian persen lebih. Kan? Data yang lain itu 70% lebih masyarakat Solo mengiyakan atau mungkin mendukung Mas Gibran untuk jadi cawapres. Artinya memang kalau mau dikatakan memang real kerjanya di lapangan masyarakat. Iya, betul. Kalaupun kita mau bicara pada misalnya prestasinya, lah. Menjabat jadi selama menjabat kurang lebih setengah periodenya beliau kan. Ini kan prestasi dari berapa persen karena masa pandemi kemudian bisa ditumbuhkan. Lah, karena memang itu juga secara pribadi saya melihat itu yang kemudian secara prestasi politiknya dia selama menjabat sebagai wali kota Solo. Nah, kemudian ada data lain soal kalau yang saya dapat itu ada sekitar berapa persennya. Karena kan data survei ini beda-beda ya, yang mendukung yang pro Gibran jadi cawapres. Data ini kayak dimainkan. Iya, data ini kan banyak versinya. Iya, banyak versinya. Jadi pada intinya soal prestasinya saya tidak menafikan tentang prestasi yang ditorehkan gitu selama setengah periode dia menjadi pemimpin. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa 70% masyarakat Solo mendukung Gibran sebagai cawapres. Dari 70% juga ini kan bukan mayoritas Gen Z atau milenial juga. Nah, yang narasi yang terbangun ke publik ini kan cawapresnya mewakili representasi pemuda di Indonesia. Nah, ini yang kemudian saya juga belum menemukan data yang hasil survei bahwa milenial di Indonesia ini semua dukung Gibran, karena belum, katanya cuman akan. Ya, ini kan belum. Nah, ini kan sudah jadi cawapres. Nah, kemudian kita belum ada angket atau hasil survei bahwa milenial di Indonesia mulai dari zaman sampai Merauke itu mendukung Gibran sebagai cawapres. Ini kan nggak real bagi saya kalau kemudian kita mau mengargumentasikan bahwa mewakili pemuda gitu. Rasanya bagi saya agak tersinggung gitu. Tersinggung sebagai pemuda karena saya merasakan saya tidak terwakili gitu. Karena di sisi lain Gibran juga tidak pernah speak up ke publik tentang ide gambaran masa depan bangsa misalnya anak muda bisa nggak pernah dia bahas tentang anak muda. Nah, kemudian kita mau diklaim bahwa dia yang mewakili kita. Iya, jadi bagi saya soal keterwakilan anak muda itu ada pada pikirannya gitu. Kalau dia punya ide, dia punya gagasan, lah, saya akan mudah menerima karena saya akan membaca. Jadi keterwakilan anak muda ini bukan pada umur atau gaya gitu ya? Betul, bukan pada umur dan gaya. Keberpihakan, aspirasi ya? Iya, jadi real bagi saya kalau keterwakilan anak muda itu kita mau klaim sebagai Gibran lah yang mewakili kita, saya saya mau kasarnya kita challenge gitu ya. Apa idenya tentang anak muda gitu. Kita tantang dia sebagai cawapres. Walaupun mungkin kalau kita mau bicara konstitusi bahwa apalah gunanya itu cawapres. Justru tidak ada gunanya ini ya. Tetap kita harus memasang sosok yang ini karena kenapa ada gitu ya. Secara logika kalaupun konstitusi tidak mengatur bahwa dalam kondisi darurat pasti dipergunakan. Betul sekali. Nah, sama kan kalau misalnya kayak Pak Maruf Amin kemarin yang menggandeng Pak Jokowi kan minimal dia pada sisi keagamaan kan, dia selalu merespon tentang ekonomi syariah dan lain sebagainya. Nah, ini kan kalau
ya misalnya karena digaungkan sebagai perwakilan anak muda, pertanyaannya apa idenya dia tentang anak muda? Ini kan nggak ada. Saya Belum cari, ya, belum kelihatan ya ya. mungkin itu belum atau kapan lah mau di ini, tapi saya belum melihat itu. Mulai dari dia apa namanya jadi masuk ke dunia politik ya. Kalau ada catatannya yang saya baca itu di RT kan 2019 itu ya, udah mulai dikonsolidasikan untuk persiapan 2021 masuk jadi wali kota Solo melalui partai PDIP. Nah, dan dia menang dan duduk periodenya 2021-2026. Dan sekarang belum selesai di sana ya, mau jadi cawapresnya saya. Nah ini kan kalau kita mau bicara apa namanya bicara keterwakilan itu harusnya kan mulai dari dia mulai dia masuk dan mau berkarir di dunia politik sudah ada idenya. Saya masuk politik mau mewakili anak muda misalnya. Ini kan enak. Kita udah mulai membaca dari 2019 itu kan sehingga nanti di tahun 2024 ini dia mau jadi cawapres, oke. Ada idenya. Ada idenya, anak muda bisa, oke. Kita dorong Gibran sebagai perwakilan anak muda. Ini kan jelas, tapi kan Selama ya, ini nggak ngomong. selama ini belum ngomong juga. Ini juga statementnya baru-baru kan yang pas didorong sama Golkar kan ya apa ya? Saya nggak ada edukasi yang kemudian nggak ada poin. Hanya mau meneruskan apa yang dimandati oleh Golkar ke Prabowo itu aja. Nah kita kalau mau bicara lagi dan lagi soal keterwakilan itu kan harus ada narasi, harus ada ide dan alasannya gitu. Pertanyaannya, Anda jangan sebagai perwakilannya, sebagai anak muda ya. Sebagai anak muda. Jangan sampai yang lain juga Anda merasa diwakili ya. Iya, sebagai betul. anak muda, pemimpin seperti apa yang diharapkan sih? Kalau saya sebagai anak muda, pemimpin yang kita harapkan atau saya harapkan itu, ya pada intinya dia punya mentalitas kepemimpinan yang baik, dia punya visi yang besar untuk bangsa kita ke depan. Bukan hanya dalam periodisasinya gitu, tapi dia bisa menakar masa depan Indonesia. Jadi minimal di satu periodenya itu dia bisa memberikan apa yang sudah dia ini. Jadi intinya punya mentalitas kepemimpinan yang baik, visi dan misinya jelas. Dia membaca apa namanya, ya akan kemana bangsa kita. Karena kan kalau kita nggak melihat arah bangsa kita ini, hanya sekedar maju, putar-putar nanti. Ya akan itu aja, gitu. Mungkin begitu. Kalau soal harapan misalnya kayak yang pro terhadap misalnya UMKM atau apa yang begitu-gitu, pekerjaan, lapangan kerja, ada nggak yang spesifik gitu? Kalau saya sih karena kan saya suka baca apa namanya melihat tentang pendidikan lah, karena khususnya saya ini orang yang dari kampung, bisa dibilang apa namanya fasilitas pendidikan itu kemudian kurang ya. Jadi bagi saya yang penting untuk ini oleh pemimpin ke depan adalah memberikan fasilitas bagi generasi bangsa di dunia pendidikan itu sampai ke pelosok. Karena pendidikan gratis sampai S1. Ya, kalau perlu sampai selesai dokter misalnya, enggak ada masalah sampai profesor. Kalau perlu, karena ini kan mengenai masa depan bangsa kita gitu. Kalau orang aset terpenting bangsa ya, aset terpenting bangsa. Karena kalau manusianya cerdas, otomatis bangsa kita akan awet. Dia akan menjadi utuh NKRI apa namanya? NKRI harga mati gitu. Tapi kalau apa namanya? Kalau Gibran bukan harga mati ya. saya nggak bisa mengatakan itu, tapi ya kita lihatlah ke depan apakah dia akan speak up dan memiliki mudah-mudahan ya gitu. Dan itu kan harapan kita ya, karena mau tidak mau ya kita juga nggak bisa apa namanya menggagalkan langsung nggak boleh kau gitu ya. Ini aja karena berhadapan kita dengan hukum, dan itu by data dan lain sebagainya. Jadi kita hanya bisa menyampaikan dan speak up, menyampaikan harapan kita ya. Intinya soal keterwakilan itu ya bukan hanya dari fisiknya, tapi fisiknya, yang paling utama umurnya, tapi yang paling utama itu gagasan, keberpihakannya, dan apa khususnya kepada anak muda gitu. Kira-kira apa yang akan dia tawarkan untuk anak muda gitu, Gen Z dan milenial itu.